Baik jamaah, kita kembali lagi bersama saya Bedu di Jalan Dakwah BTV Raih Berkah Menuju Jannah. Baik, sebelum nanti Abi melanjutkan tausiahnya untuk tema kita hari ini, jangan viralkan dosamu, ya. Menjaga aib sama dengan menjaga rasa malu. Ya, oke. Jadi menjaga aib sama dengan menjaga rasa malu. Ya, itu dia. Rasa malu keluarga, rasa malu semuanya dijaga. Kehormatan keluarga juga dijaga berarti kan, ya. Nah, ini ada pertanyaan dulu dari jamaah, ya, yang masuk ke akun Instagram kita di @jalandakwahbtvofficial. Sudah ada dari @dipankayuabah_77. Baik. Assalamualaikum Abi dan Bang Dudu. Waalaikumsalam. Saya penonton setia Jalan Dakwah, mau ikut curhat online ke Abi. Boleh. Masya Allah Abi Gifran, saya selalu senang dan ketagihan dengar ceramah Abi di Jalan Dakwah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, curhatan saya ini adalah tentang mantan istri saya, ya, yang sering membuka aib saya sebagai mantan suaminya. Saya dan mantan istri sudah cerai. Namun karena kami berasal dari kampung yang sama, jadi kami tetap sering ketemu dan punya teman-teman yang sama. Oke, dari teman-teman saya inilah saya dengar kalau mantan istri saya sering ngomongin aib saya, aib mantan suaminya, dari teman-teman suaminya, ya kan. Selain itu juga mantan istri saya jualan di pasar. Kan yang namanya pasar, selain pertukaran barang, uang, ekonomi, dan juga pertukaran informasi. Nah, ya kan, informasi di pasar kan begitu cepat nyebarnya, Bi, ya. Betul. Informasi apa aja dah bertukar dari situ tuh. Nah, dosa nggak Abi sikap mantan istri saya ini yang saling bertukar informasi di pasar, tetapi tukar informasi aib suaminya, gitu. Dosa nggak kata si Dipan Kayu Abah ini? Silakan jawab. Bu, alhamdulillah. Pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, Rasulullah ngingetin sama kita. Man salimal muslim salamatun lisanihi wa yadihi. Atau diantara hadis yang lain juga dikatakan bahwa salamatul insan bihifdil lisan. Selamatnya seseorang itu dari orang lain saat ia mampu menjaga lisannya. Betul apa betul? Betul apa betul? Apalagi dengan hubungan mantan. Ya Pak ya? Habis manis sepah dibuang. Betul apa betul? Jangan sampai gara-gara perpisahan lalu akhirnya menghilangkan semua kebaikan. Apalagi mohon maaf kalau masih ada anak. Rumah tangga boleh pisah, tapi kalau ada anak tetap masih dalam konteks dia orang tua keduanya. Betul apa betul? Maka kalau pengen menjaga hubungan di antara keduanya, oleh karenanya jangan sampai walaupun rumah tangga sudah berakhir, jodoh sudah tidak ada, tapi yang namanya untuk saling menjaga satu sama lain, untuk menjaga keburukan demi adalah apa? Menjaga mental anak, menjaga mental keluarga, maka nggak boleh di antara kita ngomongin satu sama lain. Betul tidak? Walaupun kita kesel, ada orang banyak ya, lagi rumah tangga harmonis, lagi masih rumah tangga, kelihatan betul rukunnya, sakinahnya, mawadahnya. Iya Pak ya. Udah jadi mantan, saling hujat, saling jelekin kekurangan, saling ngomongin aib. Betul apa betul? Kenapa? Karena didasarin rasa sakit Iya Pak ya. Padahal itu adalah sesuatu yang salah. Boleh nggak kita kesel? Namanya manusia, manusiawi kalau punya kesel. Boleh nggak sakit hati? Namanya manusia, sakit hati itu adalah hukum manusia.
tapi yang nggak boleh adalah apa? Karena rasa kesel kita, karena rasa sakit hati kita, karena rasa kecewa kita, akhirnya malah merusak dan menghancurkan orang lah. Betul tidak? Mungkin secara pikiran kita ini ada keuntungan buat kita, padahal itu adalah sesuatu yang pada akhirnya merusak silaturahmi kita. Benar tidak? Merusak mental anak-anak. Betul tidak? Yang ketiga, ini mendatangkan daripada tidak ridhonya Allah kepada diri kita. Sehingganya jangan sampai kita tidak menjaga aib kita. Betul? Ini perlu karena Nabi mengatakan dalam hadisnya, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu sebagian daripada iman. Ini harus kita jaga. Ini jangan sampai mengumbar kita punya keburukan. Jangan sampai kita mengumbar kita punya kekurangan. Setiap di antara kita pasti punya kekurangan. Betul apa betul? Kadang-kadang ini mohon maaf, orang lain itu ngomongin kita, orang lain itu gibah sama kita, orang lain itu kadang-kadang gosipin kita. Kenapa? Kita sendiri yang kadang-kadang jadi hal yang diomongin orang lain. Betul. Ayo harus punya rasa malu. Ketika ada rasa malu di hati kita, tanda berarti ada iman dalam diri kita. Betul apa tidak? Maka saat iman itu masih ada, tentunya jangan sampai betapapun ini teman kita, besti kita, suka bareng-bareng kemana, jajan bakso bareng-bareng, beli baju bareng-bareng, seragaman bareng-bareng, tapi kalau aib sendiri jangan diomongin ke teman sendiri. Iya Pak, iya. Kenapa? Karena kita lagi berteman, aib kita dijaga sama dia. Tapi kalau besok kita berantem sama dia, teman kita lah yang akan membongkar aib kita. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Yang tadinya ngaji bareng, gara-gara salah paham, musuhan. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Maka jangan terlalu membuka aib kita ke orang lain. Inilah hadirnya rasa malu sebagai bukti tanda keimanan. Belum tentu yang kita omongin itu baik, belum tentu yang kita omongin itu dijaga oleh orang lain. Tapi ketika kita bongkar sama orang lain, besok saat dia kecewa sama kita, itu akan diceritakan kepada orang lah. Contoh Bu RT, ada Bu RT ada? Mana Bu RT? Nih Bu RT, ngomong nih. Saya Bu RT, saya Pak RT. Iya Pak RT. Abi warga. Bu RT kemana? Nah, Bu RT ini di sini. Oh iya. Saya Pak RT ya. Iya Pak RT. Masuk warga gitu, Pak RT. Iya. Kata pintu dulu kan rumah RT. Assalamualaikum ya. Iya. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. RT. Buka pintu, belum buka pintu. Buka pintu dulu. Masuk emang nggak ada pintunya rumahnya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Tutup lagi betul. Iya. Abi. Iya Pak RT. Duduk silakan. Masya Allah. Abi duduk Pak RT. Mau minum berdiri aja deh, Abi buru-buru. Oh iya buru-buru ya. Gak apa-apa kan? Iya, gak usah minum kalau gitu ya. Iya. Iya dah. Pas banget gak ada minuman. Abi nih agak lagi sulit nih Pak RT. Sulit. Sekolah anak-anak mau bayaran nih. Iya. Ya, banyak banget lagi bayarannya Pak RT. Banyak ya? Iya banyak banget. Itu ngapain? Oh enggak. Kok ditutup sih Pak RT? Enggak, takutnya ketutup sendiri. Ya. Dijagain takut tutup. Iya. Abi banyak banget bayaran. Terus? Terus juga ada pinjaman nih belum kebayar juga, udah ditagih terus. Iya, banyak ya? Banyak lumayan, jadi sekitaran kurang lebih 10 juta dah. Jadi pas tujuan Abi ke rumah Pak RT apa nih? Ini Pak RT sekalian Abi nenangin perasaan. Hah? Buka lagi. Habis ketutup itu ya? Iya. Abi, tapi jangan ngomong orang ya. Enggak. Iya. Abi minjem duit dulu dah. Berapa? 10 juta kalau ada. Oh 10 juta. Bentar ya. Iya. Aduh si Abi bisa 10 juta. Duit sih ada tapi ntar kalau dia balikin kagak ya? Takut dia gak balikin. Denger ya Bi ya? Belum ditutup itu ya. Tutup. RT. Pantes kok. Ya RT. Iya. Ya, jangan ngomong orang ya, malu nih. Iya enggak ada. Jangan bilangin ya ke orang-orang ya. Minta nomor rekening. Iya deh, ntar Abi tunggu ya transferan ini nomornya. Oke. Udah masuk ya Bi? Iya. Enggak udah masuk ya? Udah masuk ya? Udah. Enggak, Abi udah masuk ke rumah saya. Udah. Iya.
Rekening mah belum. Iya ya. Pak RT jangan ngomong ya. Ke Bu RT jangan ngomong. Enggak. Ya. Ya. Pak RT mau balik. Iya. Habis pinjam duit. Bu RT, Bu Jeleha, Bu RT jangan kemana-mana ya Bu RT ya. Bu RT, Bu Jeleha. Enggak, Bu ya. Pak RT Abi mau balik. Ya. Ya udah. Habis pinjam duit tadi buat ada ke sekolah. Jangan ngomong. Masa ngomong. Ya. Jangan ngomongin ya. Enggak. Assalamualaikum. Abi pulang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Oke. Sekarang RT. Nah. Iya. Bu RT datang. Iya datang. Tadi Abi ada keperluan mendesak. Tapi udahlah nggak apa-apa. Bisa kita atasi. Udah mama jangan marah ya. Uang emas mama bapak pakai buat pinjam ke Abi. Jadi nah kan kalau begitu akhirnya muter gak tuh omongan. Iya. Muter yang tadinya nggak suka makin nggak suka. Jangan mencari kesalahan orang yang akhirnya merusak nama orang lain. Betul. Hati-hati. Jadi menjaga aib sama dengan menjaga rasa malu. Baik, tepuk tangan Ibu untuk Abi. Baik, sekarang siapa lagi yang mau bertanya nih? Siapa yang mau bertanya? Apa Bu? Saya siapa? Saya katanya. Oke, siapa? Silakan, ada. Oke, Bu. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah banget ya. Dari senyumnya mau minjem duit nih kayaknya. Sebelumnya saya terima kasih kepada Abi udah mau mendengarkan tausiah masalah aib orang lain. Iya, amin. Yang dengerin tausiah siapa? Abi yang dengerin tausiah. Abi yang memberikan ke saya. Oh iya. Saya punya cerita. Dengan ibu siapa nih? Ibu Momo dari Gembong, Balaraja. Majlis Taklim Hidayah, Al Hidayah. Iya, Ibu Momo. Iya, Ibu Momo. Iya. Abi, saya punya cerita. Iya, Bu. Saya punya anak gadis usia 25 tahun. Aduh. Wah. Iya. Belum kerja, nunggu yang lamar. Udah nikah belum? Belum. Iya. 25 tahun. 25 tahun. Tingginya semana tingginya? Lebih tinggi dari saya. Iya. Benar. Saya punya anak tetangga juga usia yang sama. Dia berteman, lah bestian katanya. Bestian. Tapi saya nggak suka. Ibu nggak suka? Nggak, karena dia kurang baik. Saya ke anak saya takut. Jadi nggak boleh berteman lah. Saya nasehatin anak saya. Apakah saya kasih tahu itu ke anak berdosa? Supaya jangan main sama temannya. Iya, kan berteman juga harus memilih. Iya. Dengan siapa dia berteman. Ya walaupun dia marah. Ya gitu ya. Terus apakah berdosa? Melarang anak saya berteman dengan temannya. Mohon pencerahannya dari Pak Abi. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama Ibu Momo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Silakan Abi. Bu. Alhamdulillah. Pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, inilah realita kehidupan. Bener apa enggak? Banyak banget orang yang akhirnya dalam bergaul kebablasan. Ya Bu ya? Tapi di saat kita dengar demikian, maka apa yang harus kita lakukan? Tetaplah kita menjadi penguat bagi orang lain. Jangan menjadi pengkhianat bagi teman kita. Lalu apakah boleh seorang orang tua mengingatkan kepada anaknya watawassaw bil haq watawassaw bis sabr? Kewajiban menasehati dalam kebenaran, dan ini diperintahkan oleh agama, diperintahkan oleh Nabi Muhammad, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang tua. Betul? Yang mana enggak pengen anaknya sama kayak terjadi pada temennya. Betul? Maka oleh karenanya daripada akhirnya kuburu hujan, mendingan sedia payung. Iya Pak ya? Betul. Maka nasihat kepada anak itu adalah penting. Jangan sampai akhirnya kita lupa bahwa ketika fashion yang negatif, kelakuan yang dianggap keren, enggak gaul kalau enggak sampai begitu, enggak gaul kalau belum pacaran, enggak gaul kalau enggak kebablasan. Padahal itu adalah
menyesatkan. Mendingan anak kita batesin, kita nasehatin, kita jaga dengan adalah apa? Karena menjaga itu bagian daripada iman. Insya Allah. Maka jangan sampai kita enggak peduli sama anak-anak kita. Betul apa betul? Ketidakpedulian ibu terhadap mereka ini akan membahayakan aktivitas mereka, hubungan mereka dan lain-lain. Ini akan membahayakan. Maka pentingnya kepada kita, dan itu tidak dianggap gibah, tidak juga dianggap ngomongin teman, tidak juga ngejelekin orang lain, tapi ini sebagai bentuk kehati-hatian. Jangan sampai anak kita terjerumus kepada sesuatu yang salah. Tapi dalam cara mengingatkannya kepada anak, ibu ini mungkin ibu Mumu selalu mengungkit-ungkit aibnya temennya. Betul. Jangan begitu, dia kan begini, dia kan begitu, dia kan suka begitu. Betul. Nah, apakah itu termasuk? Nah, artinya bahwa ketika si ibu menyampaikan, jangan begitu ya, dia mah begini. Ini jadi contoh. Oke. Ini jadi contoh sebagai taukid, penguat. Kejadiannya ntar jadi begitu. Itulah yang ditakutkan orang tua. Yang terpenting ibu ini jangan ngomong kemana-mana. Oke. Gitu, jangan ngomong kemana-mana. Cukup antara dia dan si bestinya. Karena memang bestinya tahu duluan. Tujuannya adalah apa? Menjaga satu sama lain, ngingetin dalam kebaikan, tapi tidak untuk menjatuhkan orang lain. Begitu kira-kira, Bang. Jadi walaupun orang tua memakai informasi atau mengungkit-ungkit aibnya, lu jangan sama dia dah. Itu seolah-olah seperti mengungkit aib teman anaknya. Artinya diperbolehkan untuk sebagai penguat ya. Sebagai penguat. Agar jangan sampai terjerumus atau masuk dalam lubangnya. Betul. Sama. Karena temennya udah tahu nih. Iya. Sebagai penguat, jangan dia model begitu, pergaulannya demikian. Tuh jadinya kayak gitu. Iya. Bener nggak? Jadi artinya si orang tua bukan berarti dia menggibahin aibnya temannya, anaknya. Jangan sampai akhirnya udah ngomong ke anaknya, orang tua ini kesel sama perempuan itu, nggak boleh. Dan ngomong lagi ke orang-orang lain. Temennya, terus ngomongin ke yang lain-lain. Nah, ini yang akhirnya gibah. Oke, Bu Mumu ya. Jelas Bu Mumu ya, nanti sampaikan kepada anaknya, dan Ibu Mumu juga harus khusus kepada anaknya, jangan sampai ke orang lain tahu masalah sahabat anaknya ini, Bu ya. Oke, tepuk tangan buat Ibu Mumu. Setelah Ibu Mumu, ibu-ibu, iya Ibu. Iya. Silakan Ibu. Ibu Mumu dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nyai Narsih dari Ibu-Ibu Muslimat. Iya, Bu Nyai. Mau bertanya dong, Abi. Silakan Bu Nyai. Bu Nyai. Ketika itu saya punya saudara. Ya, Bu Nyai. Saudara saya itu pernah kehidupannya kelam lah gitu, suka mabuk-mabukan, minum-minuman gitu. Pokoknya kelam Ibu? Iya, kayak suram lah istilahnya gitu. Suram lah pokoknya hidupnya Bu ya. Iya, Bu Nyai. Nah, saya berusaha bagaimana caranya untuk menasihati dia, namun nggak berhasil gitu untuk menasihati. Alah, apaan sih gitu. Mendinai, nolak dinasihati. Iya, ditolak lah, kagak diterima nasihat kita gitu. Ketika ibunya meninggal, barulah dia dapat hidayah. Ya, dapat hidayah. Nah, setelah dia dapat hidayah, maka dia diejek sama teman-temannya. Ya, gak gaul gitu, gak gaul, kagak nongkrong gitu, kagak bergaul lagi. Pokoknya istilahnya diinihin lah, diancam gitu. Udah jangan gitu, kalau gitu gak gaul gitu. Gak asik dengan lah ego gitu. Gini, asik gaul gitu. Iya, Bu Nyai. Nah, saya khawatirkan Abi, saudara saya itu kembali lagi ke jurang yang seperti tadi, minum-minuman, mabuk-mabukan. Jadi yang saya khawatirkan kayak gitu, Abi. Akibat perolok, oleh temannya ya. Berteman sama temannya yang tadi kurang baik itu. Iya. Yang saya pertanyakan, Abi, gimana caranya untuk menasihati dia gitu. Dan juga saya mohon pencerahannya dari Abi. Insyaallah. Saya mungkin hanya itu yang saya pertanyakan. Hanya itu? Iya, itu yang saya tanyakan. 1, 2, 3, 4, 5.
Iya, iya. Banyak yang bertanya. Banyak. Iya. Iya, iya. Iya, Bu Pokoknya Nyai. intinya mah Bagi atau apa, Bu? mohon pencerahannya aja ya. Iya, iya, gitu. iya. Ya, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kita akan dengarkan jawaban dari Abi untuk pertanyaan Ibu Nyai dari Ibu Nyai Narsi, ya. Bu Nyai. Tanjung Halang, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Ya. Setelah ini tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Warahmatullahi wabarakatuh. Menuju jannah.